Assalamualaikum, nginep yuk. Cerita kita kali ini akan ngebahas sebuah hotel di negara tetangga, Singapura. V Lavender Hotel Singapura. Sekali-kali nggak apa-apa ya, kita review hotel di luar negeri, tipis-tipis saja. So, jangan kemana-mana, tetap di channel cerita kita. Channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Gimana kabar teman cerita semuanya? Semoga kita tuh termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan, baik itu berupa kesehatan, rezeki, waktu, dan lain-lain. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Every point can easily turn into Garuda Miles now. Every shopping spree at Grand Indonesia is a vibe and a chance to get more miles. Cerita kita ke Singapura menggunakan maskapai Garuda Indonesia, berangkat jam 5.30 pagi. Pagi banget ya, karena ada kerjaan juga di pagi hari itu. Dan waktu tempuh yang diperlukan adalah 1 jam 45 menit. Jadi kalau berangkat jam 5.30 waktu Indonesia Barat, kira-kira sampai di Singapura itu jam 7.15 waktu Indonesia Barat. Tapi ingat ya, Singapura itu waktunya 1 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat. Jadi kira-kira nanti tuh mendarat di Bandara Changi atau Singapore Changi Airport itu sekitar jam 8.15 waktu Singapura. Alhamdulillah perjalanan lancar dan sampai Singapura dengan selamat. Hanya saja qadarullah sedikit tertahan di imigrasi, tapi alhamdulillah semuanya clear, nggak ada masalah dan bisa lanjut aktivitas di Singapura. Ini dia hotelnya, V Hotel. Letaknya di 70 Jellicoe Road, Lavender, Singapura. Katanya sih hotel ini favorit orang-orang Indonesia yang pergi ke Singapura. Kenapa? Mungkin karena harganya lebih terjangkau dibanding hotel-hotel yang lain, dan itu bisa jadi karena disebabkan hotelnya bukan terletak di pusat Singapura, agak-agak ke tepi ya. Jadi kalau dari Bandara Changi itu sekitar 21 menit lah berkendara. Tapi meskipun demikian, hotel ini tuh deket banget sama stasiun MRT dan stasiun bus. Hanya 700 meter lah, jadi bisa jalan kaki nggak sampai 10 menit. Udah gitu juga di bagian bawahnya, bagian bawah hotel itu banyak tempat makan, banyak tempat jajanan, ada beberapa yang halal, ada label halalnya, jadi bisa dilihat sebelum membeli ya. Yuk langsung aja kita check in, dan karena sudah booking via online ya, jadi check in juga nggak pakai lama. Dan ini adalah area lobbynya, nggak gitu luas. Terdapat beberapa kursi buat menunggu, tapi juga nggak gitu banyak sih. Tapi ya nggak masalah, karena proses check-in-nya juga nggak lama. Yuk langsung aja kita menuju ke kamar. Cerita kita mendapat kamar di lantai 9, nomor 20. Katanya harga hotel ini terjangkau ya? Emang begitu? Kalau dibanding sama di Indonesia ya memang mahal ya. Untuk menginap di sini saat itu harganya sekitar 1,3 juta per malam. Dan itu adalah di tipe superior dengan 2 kasur twin. Jadi jangan dibandingin ya dengan harga hotel-hotel di Indonesia. Ini dia kamar ya. Assalamualaikum. Maaf ya, video ini memang diambil setelah kamar ditempati, jadi banyak barang, tapi semoga tidak mengganggu informasi yang akan disampaikan. Kamarnya memang gak luas, hanya sekitar 14 meter persegi, tapi untuk istirahat alhamdulillah tetap nyaman. Kasurnya 2, ukuran single bed, dan ini mungkin sekitar 80 atau 90 cm ya, tapi empuk dan bantalnya juga empuk kok. Satu hal penting bagi cerita kita ketika menginap di sebuah hotel adalah jendela. Harus ada jendela di kamar tersebut, karena dengan jendela, kamar tuh nggak terasa sumpek, nggak kayak terkungkung di dalam. Dengan jendela kita bisa melihat luas keluar sehingga terasa luas dan lebih nyaman.
Sekarang kita lihat ya, ada fasilitas apa aja di kamar ini. Yang pertama tentu ada lemari atau tempat penyimpanan untuk menyimpan pakaian, barang-barang tamu. Dan di dalam lemari ini ada kulkas kecilnya, masih kosong, bisa diisi sesuai kebutuhan. Di bawah TV ini ada meja beserta kursinya yang bisa digunakan untuk kerja, dan di atasnya juga ada komplementari seperti teh, kopi, gula, gelas, ada 2 botol air mineral dan pembuat kopi. Sekarang kita lihat area kamar mandinya. Jangan kaget ya, karena seperti halnya kamar mandinya juga sempit ya, lebarnya ya hanya segini aja nih. Urutnya ada wastafel, toilet, atau kloset, kemudian area mandi. Tapi udah lengkap, ada sabun, shampoo, sikat gigi, odol, dan lain-lain. Nah ini area basahnya atau area showernya, alhamdulillah dibatasi oleh dinding dan pintu kaca sehingga nggak basah, nggak banjir gitu loh, keluar itu kering. Jadi area kering tetap kering dan area basah ya memang basah. Sekarang yuk turun ke lantai 4. Ada apa di sana? Hotel ini menyediakan fasilitas diantaranya fitness center dan juga kolam renang. Kolam renangnya bersih, luas, dan dalam ya. Ini untuk ukuran dewasa, jadi benar-benar buat olahraga sih ini. Dan di petang harinya cerita kita naik MRT ke Orchard Road. Di sini kita pengen cari makan malam di Ion Orchard. Tapi sebelumnya pengen jajan ini nih, yang terkenal ya dari Singapura. Apalagi kalau bukan roti es krim Singapura. Pilihannya banyak banget ya, ada rasa coklat, strawberry, blueberry, mocha, tutti frutti, nata de coco juga ada. Harganya $1,5 Singapura atau sekitar Rp17.000 lah. Kalian makan di Tissue Fishball Noodles di Ion Orchard, kita lanjut lagi jalan ke MBS. Mau ngapain sih ke Marina Bay Sands? Mau lihat ini, air mancur menari. Emang di Indonesia nggak ada? Ada ya, di Indonesia juga ada air mancur menari ini, ya ini di Monas, Monumen Nasional, dan juga di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi kan vibes-nya beda ya. Ini kita di Singapura pengen lihat langsung nih, kalau di Singapura tuh kayak apa sih? Pertunjukan ini ada setiap hari, yakni jam 8 dan 9 malam di hari Ahad sampai dengan Kamis. Sedangkan di hari Jumat dan Sabtu ada 3 kali, yakni di jam 8, jam 9, dan jam 10 malam. Pertunjukan spektakuler ini nggak sekedar air mancur yang berwarna kemudian diiringi musik, enggak ya, tapi ada cerita, ada pesan yang disampaikan, yakni perjalanan Singapura menjadi kota kosmopolitan seperti saat ini. Jadi ada sejarahnya, ada budayanya, dan modernitas. Semuanya berpadu dalam koreografi air mancur yang memukau, corotan cahaya penuh warna, ada laser, lava, dan efek kabut. Dan semuanya diiringi oleh musik orkestra yang megah. Setelah berlangsung 15 menit, pertunjukan gratis ini pun berakhir. Dan hari mulai larut, mari kita kembali ke hotel untuk istirahat. Selamat pagi, waktunya sarapan. Sarapan ini di lantai 4, satu lantai dengan area kolam renang dan juga fitness center. Sarapan apa? Bagi cerita kita yang penting pilih menu yang halal. Ini kata anak cerita kita, dibilang makan nasi uduk. Bukan ya, itu nasi putih kemudian dengan bihun. Hari pertama dan hari kedua makan ini nih. Ada nasi, sosis, telur, dan juga hash brown. Alhamdulillah 2 malam sudah cerita kita berada di Singapura dan semua pekerjaan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saatnya kembali ke tanah air dan sudah berada di Bandara Changi ya, keren banget, Masya Allah. Jewel Waterfall ini berada di antara Terminal 1 dan 2, jadi tempatnya sangat strategis. Bisa buat foto-foto dan memang jadi area yang menarik bagi pengunjung Singapura maupun yang sekadar transit. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman cerita yang mau berkunjung ke Singapura, entah untuk jalan-jalan maupun untuk bisnis trip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.